Pengertian toleransi. Toleransi adalah sikap manusia untuk saling menghormati dan menghargai perbedaan, baik antar individu maupun kelompok. Untuk menghadirkan perdamaian dalam keberagaman, perlu menerapkan sikap toleransi. Secara etimologi, toleransi berasal dari bahasa Latin tolerare yang berartinya sabar dan menahan diri. Sedangkan secara terminologi, toleransi adalah sikap saling menghargai, menghormati, menyampaikan pendapat, pandangan, kepercayaan kepada antar sesama manusia yang bertentangan dengan dirinya sendiri. Berdasarkan arti secara bahasa, toleransi dapat dimaknai sebagai kemampuan setiap orang untuk bersabar dan menahan diri terhadap hal-hal yang tidak sejalan dengannya. Pengertian toleransi menurut para ahli. Yang pertama ada Tillman. Toleransi menurut Tillman adalah sebuah sikap untuk saling menghargai melalui pengertian dengan tujuan untuk kedamaian. Toleransi disebut sebagai faktor esensi dalam terciptanya sebuah perdamaian. Yang kedua ada Max Isaac Dimon. Menurut Dimon, pengertian toleransi adalah sikap untuk mengakui perdamaian dan tidak menyimpan dari norma-norma yang diakui dan berlaku. Toleransi juga diartikan sebagai sikap menghormati dan menghargai setiap tindakan orang lain. Yang ketiga ada Friedrich Hiller. Menurut Hiller, pengertian toleransi adalah sikap seseorang yang mengakui adanya pluralitas agama dan menghargai setiap pemeluk agama tersebut. Ia menyatakan setiap pemeluk agama mempunyai hak untuk menerima perlakuan yang sama dari semua orang. Tujuan toleransi. Pada dasarnya, toleransi memiliki tujuan untuk menciptakan suasana yang harmonis dalam masyarakat yang majemuk atau beragam. Toleransi bertujuan untuk mencegah terjadinya perpecahan akibat banyaknya perbedaan. Toleransi diciptakan untuk saling melengkapi dan menyatukan perbedaan karena perbedaan berpotensi menyebabkan konflik. Bentuk-bentuk toleransi. 1. Toleransi agama. Toleransi agama memiliki pengertian yaitu tindakan saling menghargai antar umat beragama. Tidak peduli apapun agama yang dianut, antar masyarakat harus saling menghargai satu sama lain. 2. Toleransi berbudaya. Toleransi berbudaya ialah sikap atau perilaku yang menerima serta menghargai satu perbedaan sosial budaya yang ada di daerahnya. 3. Toleransi politik. Toleransi politik berarti mampu menerima setiap perbedaan pilihan politik yang ada, tanpa harus dibenturkan dengan nilai atau budaya masyarakat. 4. Toleransi pergaulan. Toleransi pergaulan adalah tindakan saling menghargai dan tidak membeda-bedakan dalam pertemanan. 5. Toleransi sekolah. Toleransi sekolah adalah sikap kita dalam berperilaku serta dapat menyesuaikan diri dengan lingkungan sekolah yang notabene berasal dari berbagai kalangan. 6. Toleransi bermedia sosial. Toleransi bermedia sosial merupakan tindakan menahan diri untuk tidak menulis atau mengetik suatu headspace kepada orang lain untuk menggunakan media sosial dengan bijak. Toleransi lingkungan keluarga. Toleransi lingkungan keluarga ialah tindakan saling menghargai dan menghormati antar anggota keluarga, baik kepada anggota yang lebih tua maupun yang lebih muda. Contoh toleransi. 1. Toleransi beragama. Contohnya menghargai perbedaan agama-agama lain yang ada di sekitar kita, seperti tidak mengusik ibadah mereka dan tidak membeda-bedakan mereka. Yang kedua ada toleransi berbudaya. Menerima dan menghargai suatu perbedaan budaya yang ada di sekitar kita. Yang ketiga, toleransi berpolitik. Contohnya, menghormati dan menghargai pendapat orang lain saat berbeda pendapat. Keempat, ada toleransi pergaulan, yaitu tidak membeda-bedakan pergaulan, asal dapat memilih mana yang baik dan yang buruk. Yang kelima, toleransi sekolah. Tetap menghargai kemampuan masing-masing teman saat di kelas. Keenam, ada toleransi bermedia sosial. Contohnya, membiarkan orang lain di sosial media berpendapat dan berhati lapang terhadap orang-orang yang memiliki pendapat yang berbeda. 7. Dan yang terakhir, toleransi lingkungan keluarga. Seperti tidak membantah orang tua dengan nada yang tinggi dan tidak berkata kasar. Dalil tentang toleransi. Surah Al-Kafirun ayat 1-6. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun
لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد lakum dinukum waliyadin. Artinya, katakanlah, hai orang-orang kafir, aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah, dan kamu bukan penyembah Tuhan yang aku sembah, dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah, dan kamu tidak pernah pula menjadi penyembah Tuhan yang aku sembah. Untukmu agamamu, dan untukkulah agamaku. Quran Surat Al-Kafirun ayat 1-6. Kemudian surah Yunus ayat 40-41. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa minhum man yu'minu bihi wa minhum man la yu'minu bihi wa rabbuka a'lamu bil mufsidin. Wa in kadzabuka faqul li 'amalihi wa lakum 'amalukum antum bari'una mimma a'malu wa ana bari'um mimma ta'malun. Artinya, dan di antara mereka ada orang-orang yang beriman kepada Al-Quran, dan di antaranya ada pula orang-orang yang tidak beriman kepadanya. Tuhanmu lebih mengetahui tentang orang-orang yang berbuat kerusakan. Jika mereka mendustakan kamu, maka katakanlah, bagiku pekerjaanku dan bagimu pekerjaanmu. Kamu berlepas diri terhadap apa yang aku kerjakan, dan aku pun berlepas diri terhadap apa yang kamu kerjakan. Quran Surat Yunus ayat 40-41. Hadis riwayat Ibnu Abbas. An Ibni Abbas qala qila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ayyul adyani ahyu ila Allah qala al-hanifiyatus samhah. Dari Ibnu Abbas ia berkata, ditanyakan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, agama manakah yang paling dicintai oleh Allah? Maka beliau bersabda, Al-Hanifiyah As-Samhah, yang lurus lagi toleran. Ciri-ciri toleransi. Yang pertama, menghargai pandangan dan pendapat orang lain yang berbeda. Yang kedua, memberikan kebebasan umat agama lain beribadah. Yang ketiga, menghormati dan menghargai orang lain walaupun berbeda suku, ras, dan agama. Keempat, memberikan kesempatan yang sama kepada orang lain walaupun berbeda suku, ras, budaya, atau agama. Yang kelima, berbuat baik tanpa memandang perbedaan suku, ras, atau agama. Manfaat atau hikmah toleransi. Yang pertama, menghindari adanya perpecahan. Yang kedua, mempererat silaturahmi. Yang ketiga, melatih diri untuk saling menghargai dan menghormati. 4. Meningkatkan rasa persaudaraan. 5. Mencegah keharmonisan masyarakat. Dan yang terakhir, keenam, menciptakan lingkungan yang nyaman, aman, dan tentram.